Itu topologinya. Ether 1 itu untuk internet dan juga WLAN 1, serta di Ether 2 itu untuk ke kliennya. Kita akan membuat, karena kita belajar tentang routing statik, maka untuk internetnya pun kita akan menggunakan internet secara statik. Jadi kalau saya bilang internet secara statik, kita nggak ada DHCP client. Saya minta sambil diikuti, sambil praktik ya, jangan ada yang tidur, jangan ada yang main HP, semua ikuti dengan baik. Walaupun saya bikin video, tetap harus diikuti. Yuk, tolong dibangunkan teman-teman yang tidurnya itu. Paki. Ayo, Safa Farel, Nabil, Riza, mana Riza? Yuk, Ajril. Itu siapa itu sebelahnya? Siapa? Fabian. Oke, silakan koneksi ke Winbox-nya, masukkan akses routernya. Nah, langkah pertama kita akan mulai di ISP pertama, di mana ISP pertama itu menggunakan jalur kabel. Caranya sama seperti biasanya, seperti kamu mengkonfigurasi internet router 2 waktu itu. Ya, caranya silakan kamu tambahkan IP terlebih dahulu, IP address. Fakih, bangun Fakih. Ayo ditambahkan IP address. Terus ditambahkan IP-nya. Addressnya 192.168.100 titik. Kalian silakan buat 200 tambah nomor absen. 200 tambah nomor absen. Ya, nomor absen tambah 200. Ya, absennya yang router tuh, kamu lihat aja nomor router kamu. /24. Ya. Berarti 232. Sudah? Absen tambah 200. Saya 232. Sudah? Oke, setelah itu silakan interface-nya diarahkan ke ETH1, ke Ether 1. Klik apply. Lalu oke. Setelah menambahkan IP address, sebagai langkah proses pengecekan router kita sudah terkoneksi ke ISP atau belum, maka lakukan proses ping untuk mengecek apakah router kita sudah terhubung ke router utamanya. Silakan kamu ping gateway-nya 192.168.100.1. Pastikan semuanya bisa ping. Yuk, pastikan seluruhnya bisa ping. Pak, kenapa? Ini untuk meminimalisir. Ini proses pengecekan. Oh, ternyata router sudah terkoneksi. Berarti langkah selanjutnya adalah kita mengkoneksikan router ke internet. Ini berhasil semua pingnya? Baik. Nah, langkah selanjutnya, saya minta kamu tambahkan di IP. Ini ya, IP DNS. Silakan tambahkan DNS secara manual atau secara statik dengan cara kamu klik di kolom servers. Di situ tambahkan 192.168.18.1. 18.1 ini IP mana? Ini adalah IP gateway dari internet sekolah kita. Itu IP modemnya. Ya. Jadi kenapa 18.1? Karena ini adalah gateway modemnya. Itu dijadikan DNS untuk menghubungkan router kita ke internet nantinya. Ya. Lalu yang kedua, silakan kamu tambahkan 192.168.1.1. Kalau 18.1 itu untuk ISP1. Saya ulangi. 18.1 itu untuk ISP1. Yang 1.1 itu untuk ISP ke-2. Ini sudah? Oke, kalau sudah silakan kamu klik allow remote request. Saya lupa tambahkan DNS Google-nya 888. Jadi yang dimasukkan 18.1, 1.1 dan 8.8. Ini sudah semuanya?
Oke, kalau sudah tinggal klik OK. Di sini kita belum bisa terkoneksi ke internet. Kenapa? Karena kita belum menambahkan fitur routing. Yang akan kita gunakan adalah routing statik. Silahkan kamu klik di IP. Klik IP. Terus di bawahnya ada routes. Ketemu? Oke, udah ketemu ya? Nah, sekarang kita akan melakukan sebuah routing, sebuah prosesi routing, membuat rule baru di mana kita akan menghubungkan router kita ke network yang ada di luar router kita, yaitu ke internet. Menggunakan gateway di SISP1. Saya ulangi, tadi konsep routing statik kan kamu mau kemana dan lewat mana. Mau kemana itu adalah DST address, lewat mana itu adalah gateway. Gateway itu adalah next hop-nya. Nah, silakan kamu tambahkan di route list, tambahkan satu buah jalur atau rute dengan DST address-nya adalah 0.0. Kenapa 0.0? Karena ini mengakses seluruh IP, di mana kan kita pengen mengakses ke internet. Setelah itu silakan tambahkan gateway-nya. Gateway-nya adalah 192, 168, 100.1. Kenapa 100.1? Karena 100.1 itu adalah gateway dari ISP1. Beda dengan yang 18.1. Pak, tadi kata Bapak 18.1 juga gateway dari ISP1. Nah, 18.1 gateway dari modemnya. Kalau yang 100.1 ini itu adalah gateway dari router yang sekarang kamu akses, yang kita jadikan sebagai simulasi ISP satunya. Jadi silakan tambahkan 100.1. Kalau sudah, di sini ada distance. Nih, ada tulisan distance. Distance itu adalah sama seperti di QoS itu ada namanya priority. Semakin kecil angkanya, maka semakin dia prioritas. Ya. Ini silakan distance-nya. Kita akan buat jalur kabel itu adalah jalur utama. Jadi pilih distance-nya adalah 1. Ini sudah semua? Jadi DSC address-nya 0, gateway-nya 100.1 atau IP dari router yang sekarang diakses, router utamanya. Terus distance-nya buat 1 karena kita akan buat ISP ini di ISP1 sebagai prioritas. Kalau sudah tinggal klik OK. Nah, di sini ada tulisan AS, bukan Amerika Serikat. A itu artinya aktif, S itu adalah statik. Berarti ini sudah berhasil nih. Ya, saya mohon izin untuk dilanjutkan dulu. Ini sudah aktif. Nah, langkah selanjutnya kita cek apakah ISP1 sudah terkoneksi internet atau belum. Silakan kamu klik di new terminal terus ping google.com. Oke, saya sudah berhasil untuk terkoneksi ke internet. Ping google.com. Tujuh empat itu IP Google-nya. Ya, IP Google kan banyak. Baik, saya lanjutkan lagi. Sudah semuanya terkoneksi internet? Sudah terkoneksi? Oke, langkah selanjutnya kita akan buat untuk jalur keduanya. Ya. Cara buat jalur kedua menggunakan point to point ke wireless. Silakan kamu klik di bagian wireless. Ya, klik di bagian wireless. Lalu setelah itu klik di bagian WLAN satunya diaktifkan. Sudah diaktifkan semua? Nah, sekarang saya minta kamu klik di security profile untuk menambahkan satu buah security profile. Silakan kamu tambahkan satu dengan nama ISP2. Oke, namanya adalah ISP2. Modenya kita buat yang dynamic key.
Lalu checklist yang WPA PSK dan juga WPA 2 PSK. Baik, saya jelaskan dulu. Pak, kenapa kita menambahkan security profile? Masih ingat radius? Di radius secretnya itu 123. Maka di user manager pun juga IP-nya secretnya berapa? 123. Atau gini, kamu koneksi wifi, ada passwordnya nggak? Ada. Nah, akses point yang sekarang saya buat yang akan dijadikan sebagai ISP2, sekarang ini saya tambahkan secretnya juga, atau saya tambahkan passwordnya juga. Passwordnya adalah TKJ pesat. Kerjain Parel. Passwordnya TKJ pesat. Diisi dua-duanya. Ya, passwordnya TKJ pesat. Ini sama seperti ketika kamu mengakses WiFi menggunakan handphone, kan kamu harus masukin password ya. Nah, ini kita tambahkannya di sini. Karena nanti kita akan koneksi ke WiFi routernya ini. Ini sebagai simulasi point to point-nya. Ini sudah? Oke, kalau sudah tinggal klik OK. Lalu klik di WiFi interface lagi. Setelah itu klik 2 kali di WLAN satunya. Terus setelah itu klik wireless. Nah, di mode ini lihat nak. Mode ini ada beberapa. Biasanya kan kita menggunakan AP bridge. Nah, sekarang kita menggunakan station. Station itu artinya dia sebagai penerima. Ya, kalau AP bridge dia pemberi, kalau station berarti dia penerima. Karena posisi router kita sekarang sebagai penerima, maka modenya kita ubah ke station. Lalu selanjutnya, silakan kamu klik scan. Station. Sudah? Silakan klik scan. Scan. Oh iya, scanner. Ya, di sini ada tulisan scan. Oke, silakan klik scannernya. Sudah diklik? Interface-nya diarahkan ke WLAN 1. Setelah itu klik start. Klik start. Sudah? Oke, di situ ada SSID namanya ISP2. Sudah ada? Ada tulisan ISP2. Ada? Silakan kamu klik ISP2-nya. Diklik ISP2-nya. Lalu klik connect. Ini bisa saya? Oke, saya ulangi. Diklik scan, terus klik start. Lalu setelah itu kamu klik ISP2-nya. ISP2 kan ISP address kedua. Lalu klik connect. Maka nanti SSID-nya akan berubah menjadi ISP2. Nah, selanjutnya kalau SSID-nya sudah berubah seperti ini, di bagian security profile-nya ini kamu arahkan ke ISP2 yang telah kita buat tadi. Sudah? Oke, kalau sudah klik OK. Maka nanti akan muncul tanda R di sini. Nah, sudah R semua? Oke, gaskan. Oke, lanjutkan lagi. Sebentar lagi selesai. Ya, sebentar lagi selesai. Kita lanjutkan. Selanjutnya saya minta silakan kamu klik IP address. Baik, gini nak. Proses ini, perhatian lu.
Proses ini adalah sama seperti proses di mana kamu menghubungkan router kamu ke kabel. Ini sama kayak nyolokin kabel. Cuman karena ini wireless, kita perlu konfigurasi. Nah, tanda R itu, yuk fokus dulu dong. Kalau kamu udah pinter, diem. Banyak orang yang masih perlu tahu. Ya, jangan banyak bercanda. Saya pernah bilang kalau misalkan kamu nggak mau belajar, diem. Paham semua? Oke, saya lanjutkan. Tanda R ini itu sebagai bukti bahwa kita sudah terkoneksi dalam jaringannya saja. Sama seperti kamu mengkoneksikan router kamu ke kabel, terus di situ ada tanda nyala tuh si interface-nya. Nah, ini pun juga sama. R itu adalah tanda si interface-nya nyala. Ya, ini sudah terhubung ke SSID ESP2-nya tadi. Nah, langkah selanjutnya ini sama seperti kamu menambahkan IP pada ISP1 tadi. Karena DNS tadi sudah kita tambahkan, yaitu adalah 18.1 dan 1.1. Nah, langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah menambahkan IP yang ada pada wireless atau pada ISP ke-2. Caranya silakan kamu klik di address list. Tambahkan satu buah address. IP-nya 192.168.0, ujungnya juga sama, 200 tambah nomor absen /24. Interface-nya diarahkan ke WLAN 1. Sudah semua? Kalau sudah, silakan klik OK. Nah, langkah selanjutnya saya minta kamu ping dulu gateway 0.1. Caranya adalah di new terminal. Ping 192.168.0.1. Pastikan terhubung seperti ini. Baik. Kalau sudah terhubung, langkah selanjutnya ini sama seperti tadi, kita menambahkan IP roots. Ya, silakan tambahkan IP roots. Yang pertama, kalau timeout, perhatikan apakah di wirelessnya sudah running atau belum. Udah ada tanda R atau belum? Udah. Ada kemungkinan IP kamu, coba kamu pakai IP 100 tambah nomor absen, ganti IP-nya. Takutnya IP kamu udah dipakai sama yang lain. Oke, ke IP root sudah? Oke, silakan tambahkan sama. DST address-nya adalah 00. Gateway-nya yang berbeda. Gateway-nya adalah 192.168.0.1. Kalau tadi sebagai prioritas pertama, maka ini menjadi prioritas ke-2. Maka distance-nya jadi 2. Sudah? Ini tambahkan seperti ini. Kalau sudah, klik OK. Maka yang bawahnya akan menjadi S. Aktif atau enggak? Jawabannya enggak. Karena sebagai prioritas kedua. Sekarang saya minta, kalau sambil kita ping Google di routernya nih, kita akan cek. Ini kan posisinya adalah sudah terkoneksi di ESP1. Nih ya, ping Google. Ini masih ke arah ISP1. Kalau saya cabut ISP1-nya, seharusnya kan biasanya kalau nggak ada backupan, dia akan langsung mati internetnya. Kalau sudah ditambahkan backup seperti ini, saya cabut, maka dia akan tetap bisa internetan, tapi melalui yang kedua nih, ke WLAN. Ya, sekarang silakan kalian mencoba biar tahu. Masih ada internetnya. Walaupun ini kabel saya cabut. Ya, kabel ISP-nya cabut. Tapi temot sekali ya, Pak. Temot kan sempat pas nyambut itu, dia perpindahan. Ya, nah sekarang dia menggunakan ISP ke
2. Oke, sudah semua? Oke, silakan dicolokkan ketika internet utamanya dia terkoneksi lagi, maka dia akan otomatis menggunakan ISP pertama. Oke, ini namanya adalah failover. Ya, perhatikan dulu. Nama servisnya atau nama fiturnya ini adalah failover. Artinya ketika salah satu dari routing kita itu mati, maka dia akan menggunakan rute yang kedua. Route itu kan kalau kita bahasa Indonesia kan sebagai rute. Rute itu apa? Jalur atau jalan. Kalau misalkan jalan satu ditutup, maka dia akan menggunakan jalan yang kedua. Tapi kalau misalkan jalan satunya dibuka karena dia menjadi prioritas, maka dia akan menggunakan jalan ke satu. Sama seperti kita kalau misalkan menuju ke satu tempat. Misalkan ke Bandung. Ke Bandung itu kan bisa lewat puncak, ya kan? Bisa lewat jalan tol. Tinggal kita milih mau lewat mana. Oh, saya mah biasanya menggunakan jalan tol. Lebih cepat. Ya udah. Tapi kalau misalkan di jalan tol ada kecelakaan, ada macet, maka kita akan masuk ke prioritas kedua. Seperti itu. Oke, sekarang saya minta silakan kamu tambahkan IP address untuk ke kliennya. Karena kita akan mencoba juga ketika internetnya mati apakah akan ngaruh ke kliennya. Silakan tambahkan IP 192.168.30.1/24. Dino udah bisa? Ini diarahkan ke ETH2, ke Ether 2. Sudah? Kalau sudah silakan klik OK. Oke, kalau sudah klik OK. Nah, langkah selanjutnya adalah silakan buat IP DHCP server. Nggak usah, kita udah pakai static, full static tadi. Ke ETH2 ya, DHCP servernya. Nah, pasti tuh klik-klik doang tuh, nggak dibaca tuh. Next langsung. Sudah? Nah, sekarang nambahin apa lagi? Satu lagi? Oke, silakan tambahkan firewall NAT-nya. Nah, karena kita punya 2 ISP, maka firewall NAT-nya pun juga menggunakan 2 fitur. Satu untuk ke ISP1, satu lagi untuk ISP2. Maka chain-nya tetap SRC NAT. Out interface yang pertama ke ETH1 dengan dengan actionnya adalah masquerade. Sudah? Nah, yang kedua itu ke WLAN 1. Ya, bikin 2 NAT. Ke WLAN 1 actionnya adalah masquerade. Ini ya. Jadi ada 2 rule internet, ya. Yang WLAN-nya kenapa belum jalan? Nah, kita akan coba. Silakan dibuat seperti ini, biar kita kelihatan ketika kita mencabut. Ya, ketika kita mencabut si internetnya, apakah yang WLAN berfungsi atau tidak? Silakan sambil dibuka CMD. Sambil ping google.com. Nih, saya udah bisa internetan. Ping google.com min T biar terus-terusan dia. Kayak gini nih. Ping google.com min T. Ping spasi google.com spasi min T. Sudah? Oke, kalau sudah, terus enter. Ini sudah ya? Oke, kalau sudah, nih, nah kalau sudah, silakan kamu cabut internet satunya. Ya, di ETH1. Ini di Ether berapa, Pak? Komputernya? Orang jalan, Pak.
Dikasih timeout sebentar, tahan. Dia masih butuh proses. Nah, ini WLAN satunya udah jalan. Sebentar dulu. Dia membutuhkan proses. Ada yang sudah jalan? Ada yang sudah jalan? Saya masih request demo, tapi di routernya udah bisa internetan. Internetnya bisa. Coba ping Google-nya diulangi. Salah ketik bisa jadi. Internetnya jalan. Coba buka. Kalau dari sini mungkin jalan kelihatan. Cuman kalau di sini bisa nggak? Oke, silakan ping ulang kalau gitu. Wah, saya temot nih. Nah, saya bisa. Ya, kenapa? Gini nak, saya perlu menyampaikan router yang saya punya nih, access point yang saya pakai untuk sebagai SP2. Ini access point ecek-ecek. Ya, saya perlu menyampaikan, ini access point harga 150 ribuan. Ya, itu murahan. Berarti cuman kapasitas paling cuman 5 device. Nah sekarang kondisinya kalian ada berapa device? Ada 32 device termasuk saya. Ya, makanya pingnya nih lambat nih. Tuh, kadang kenceng, tapi kalau misalkan pas bareng-bareng tuh lambat. Nanti siang akan coba saya ganti menggunakan yang lebih bagus. Ya, tuh yang warna yang bulat tuh. Oke, di sini berarti kita sudah berhasil untuk failovernya. Nah nanti setelah istirahat saya akan ajarkan untuk memberikan jalur khusus. Kita akan menggunakan 2 router, dimana nanti router kedua ini kita akan buat dia hanya bisa menggunakan ISP1. Saya ulangi nih. Jadi router 2 kita tambahkan nanti 1 jalur, dimana router kedua tersebut akan menggunakan jalur 1 dan klien ini bisa menggunakan jalur manapun. Nanti kita akan belajar. Oke. Sekarang khairullah dulu. Ayo silakan. Tidak berisik. Tidak main HP. Lagi kumis tipis. Nih,